Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Diavania beserta rekan tim saya Dimas Putra Rizky Ardana. Kami akan menjelaskan materi statistika mengenai populasi, sampel, dan penaksiran parameter. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu ada populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Contoh dari populasi yaitu seluruh pedagang tahu di Pasar Wosi, Manokwari. Kemudian sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Contohnya 25 pedagang tahu di Pasar Manokwari. Bisa disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari keseluruhan objek penelitian dari populasi. Perbedaan populasi dan sampel. Perbedaan dari ukuran, populasi ukurannya N dan sampel ukurannya N. Ukuran karakteristik. Ukuran karakteristik populasi yaitu parameter, ukuran karakteristik sampel yaitu statistik. Kemudian, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan populasi yaitu mean dapat disimbolkan U. Kemudian, ukuran pemusatan sampel dapat disimbolkan oleh X bar. Kemudian, ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran populasi yaitu simpangan baku dapat disimbolkan dengan sigma. Kemudian sampel dapat disimbolkan dengan S. Dan perbedaan jenisnya yaitu populasi yaitu berhingga dan tak berhingga, sedangkan sampel yaitu jenisnya kecil dan besar. Teknik sampling. Teknik sampling ada dua jenis, yaitu probability sampling atau ada daftar populasinya. Probability sampling itu ada 4 macam. Yang pertama sampel random sederhana, yang kedua sampel random sistematik, yang ketiga sampel random berstrata, yang keempat sampel random berkelompok. Kemudian non-probability sampling atau tidak ada daftar populasinya. Non-probability sampling ini mempunyai 4 macam. Yang pertama sampel dengan maksud, kedua sampel tanpa sengaja, ketiga sampling kota, dan yang keempat sampling sistematis. Yang pertama kita bahas ada probability sampling. Pertama ada simple random sampling, yaitu proses pengambilan sampel dengan cara mengundi. Misal dari 16 orang responden akan diambil 3, maka akan dapat dilakukan dengan cara mengundi 16 nama responden sampai mendapat 3 nama. Di sini saya sudah ada ilustrasinya. Ada 16 orang responden. Apabila kita undi untuk mendapat 3 nama, kemudian menghasilkan 3 nama responden tersebut. Yang kedua ada systematic random sampling, yaitu proses pengambilan sampel setiap urutan ke N dari titik awal yang dipilih secara random. Di sini ada rumusnya yaitu K sama dengan N besar per N kecil, di mana N besar merupakan jumlah anggota dari populasi, kemudian N kecil merupakan jumlah anggota dari sampel. Misalnya, setiap pasien yang ketiga berobat ke suatu rumah sakit, diambil sebagai sampel pasien 3, 6, 9, 15, dan seterusnya. Next. Yang ketiga ada sampling random berstrata, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Di sini ada ilustrasi kelereng, di mana
Di sini adalah elemen kelereng berwarna biru, elemen kelereng berwarna coklat, elemen kelereng berwarna merah, elemen kelereng berwarna hijau, dan elemen kelereng berwarna kuning. Dan yang keempat ada sampling random berkelompok atau bisa disebut cluster random sampling. Adalah suatu jenis teknik sampling di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster. Di sini saya sudah ada ilustrasinya, yaitu populasi di mana sudah dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Pertama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan mengambil sampel group, yaitu terdiri dari 2 cluster. Setelah diundi mendapatkan kelompok 1 dan kelompok 4, di mana kelompok 1 beranggotakan nomor 1, 2, dan 3, kemudian kelompok 4 beranggotakan nomor 10, 11, dan 12. Kita masuk ke non-probability sampling. Yang pertama adalah sampling dengan maksud atau purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitinya saja, yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Misalkan, untuk penelitian yang menganalisis pengaruh dari tragedi pribadi, di mana sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti saja. Misalkan ada sebuah kecelakaan di jalan tol, di situ hanya polisi dan para penelitinya yang ada di tempat oleh TKP. Dan yang kedua ada sampling tanpa sengaja atau accidental sampling, yaitu sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan lebih dahulu. Juga jumlah sampel yang dikehendaki tidak berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, asal memenuhi keperluan saja. Di sini contohnya misalkan penelitian dengan tujuan akhir kuantitas, karena hasil akhir laporan lebih kredibel dibandingkan dengan riset kualitas. Nah, accidental sampling ini juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak terlalu akurat sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan. Next, yang sampling kota atau kota sampling, yaitu pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan penelitinya saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Misalnya, sampel yang akan diambil berjumlah 100 orang dengan perincian 50 laki-laki dan 50 perempuan yang berumur 15 sampai 40 tahun. Di sini juga ada contoh lain. Misalkan, penelitian dilakukan untuk mengetahui motivasi atau alasan mahasiswa IBK 57 berkuliah di IBK 57. Alasannya baik pribadi maupun alasan dari orang tua. Kemudian kita masuk ke teorema limit pusat distribusi sampling. Jika sampel acak berukuran N ditarik dari populasi dengan rata-rata U dan varian sigma kuadrat, maka rata-rata sampel X bar akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal dengan rata-rata U dan varian sigma kuadrat dibagi N. Jadi distribusi fungsinya kita bisa lihat ya, sama dengan ini, X bar dikurang U per sigma dibagi akar dari N. Kita masuk ke dalil limit pusat. Jika sebuah populasi memiliki rata-rata U dan simpangan baku sigma yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak yang cukup besar, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dengan U
X bar sama dengan U, dan sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N. Kita masuk ke contoh soal teorema limit pusat. Kita baca soalnya. Lamanya seorang pegawai teller di suatu bank menghabiskan waktu dengan pelanggan diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 200 detik dan simpangan baku 15 detik. Jika kemudian diambil 9 sampel pengukuran lamanya waktu tersebut, berapa peluangnya diperoleh rata-rata sampel antara 195 detik dan 208 detik. Di sini diketahui U-nya sama dengan 200 detik dan simpangan bakunya 15 detik. Kemudian UX bar sama dengan U sama dengan 200 detik. Kemudian sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N. Di sini kita hitung dulu ya. Di sini simpangan bakunya yaitu 15 per N-nya 9, kemudian diakarin. Hasilnya 15 per akar dari 9 yaitu 3 sama dengan 5 detik. Ditanya P 195 lebih kecil X bar lebih kecil 208. Maka P sama dengan 0,3413 ditambah 0,4452 sama dengan 0,7865. Jadi, rata-rata sampel antara 195 detik dan 208 detik, peluangnya adalah 78,65%. Kita masuk ke distribusi sampel dari rataan. Di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Di sini diketahui U atau rata-ratanya 800 jam, kemudian simpangan bakunya 40 jam, N-nya 16 bola, kemudian X barnya 775 jam. Kita masukkan rumus distribusi sampel rataannya yaitu Z sama dengan X bar dikurang U per sigma dikurang akar dari N. Sorry, ini bukan dikurang, tapi ini dibagi ya. Sama dengan kita masukkan X barnya, yaitu 775. Dikurang U-nya itu sama dengan 800. Kemudian per simpangan bakunya yaitu 40. Kemudian akar dari N. N-nya 16, kemudian diakarin. Sama dengan 775 dikurang 800 per 40 dibagi 4. Akar dari 16 itu 4. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah min 2,5. Maka P X kurang dari 775 sama dengan P Z kurang dari min 2,5. Hasilnya yaitu 0,0062. Kemudian konsep penaksiran parameter. Konsep penaksiran parameter mempunyai dua jenis penaksiran. Yang pertama, penaksiran titik atau point estimation, dan yang kedua adalah penaksiran interval atau interval estimation. Penaksiran titik. Penaksiran titik adalah penaksiran dengan hasil nilai tunggal. Misalnya, diambil sampel acak di kelas melati. Mempunyai rata-rata uang saku setiap siswa adalah Rp10.000. Kemudian penaksiran interval. Penaksiran interval adalah penaksiran dengan dua nilai pembatas di mana penaksiran interval terbentang. Misal, diambil sampel acak di kelas mawar. Rata-rata jarak dari rumah ke sekolah yaitu 3 km.
kurang lebih 0,5 km, atau 2,5 kurang dari X kurang dari 3,5. Kriteria penaksiran. Yang pertama, tidak bias. Statistik sampel yang dipilih harus mendekati atau sama dengan parameter populasinya. Dan yang kedua, efisiensi, standar deviasi dari statistik sampel kecil. Dan yang ketiga, ada konsistensi. Jika jumlah sampel semakin banyak, maka statistik sampel mendekati parameter dan populasi. Nah, penaksiran parameter ada dua, yaitu yang pertama ada penaksiran parameter titik, dan yang kedua penaksiran parameter interval. Beberapa taksiran titik yang dihitung dari data sampel untuk parameter populasi yang bersesuaian. Yang pertama, rata populasi bisa disimbolkan U, dan taksiran titiknya adalah U sama dengan X bar. Kemudian variasi populasi dapat disimbolkan sigma kuadrat. Taksiran titiknya adalah sigma kuadrat sama dengan S kuadrat. Yang ketiga, simpangan baku populasi dapat disimbolkan sigma. Taksiran titiknya adalah sigma sama dengan S. Kemudian proporsi populasi bisa disimbolkan P sama dengan X per N. Taksiran titiknya adalah P sama dengan P sama dengan Y per N. Kita masuk ke rumus untuk mencari penaksiran titik. Di sini ada rumus parameter rata-rata, parameter varian, parameter proporsi. Pertama, kita lihat rumus parameter untuk rata-rata, yaitu U sama dengan 1 dikali XI per N. Kemudian untuk varian, sigma kuadrat sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar kuadrat per N. Kemudian proporsi, P sama dengan X per N. Kita masuk ke contoh soal rata-rata dan varian titiknya. Kita baca soalnya. Suhu permukaan perairan Pulau Panggang adalah 27,8, 29,4, 30,1, 28,8, 29,4, 30,2, dan 28,7. Carilah penduga titik bagi rata-rata dan varian suhu tersebut. Nah, pertama kita cari rata-rata dulu. Kita masukkan rumusnya XI per N. Nah, kita ketahui dulu nih N-nya itu. N-nya itu adalah jumlah dari data tersebut. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya itu sama dengan 7. Kemudian mencari XI. Data tersebut itu tinggal dijumlahkan saja. Nih, kita masuk 27,8 ditambah 29,4 ditambah 30,1 ditambah 28,8 ditambah 29,4 ditambah 30,2 ditambah 28,7 dibagi oleh N. N-nya itu tadi 7. Sama dengan hasil dari ini adalah 204,4 dibagi 7, hasilnya adalah 29,2. Maka rata-rata titik suhunya adalah 29,2. Kemudian kita cari varian. Rumusnya adalah sigma kuadrat sama dengan XI dikurang X bar kuadrat per N. XI-nya tadi sudah diketemu, yaitu 204,4, kemudian X barnya 29,2, kemudian dikurangin hasilnya 175,2. Setelah itu dikuadratkan, hasilnya 30.695,04 dibagi 7, hasilnya sama dengan 4.385,057. Maka
varian titik suhunya adalah 4385,057. Contoh soal proporsi titik. Di sini kita baca soalnya, berapa persen siswa SD Pelita Bangsa yang memilih Naura sebagai ketua OSIS dan telah dilakukan pemungutan suara atau quick count kepada 2.000 responden dan sebanyak 1.200 orang memilih Naura sebagai ketua OSIS. Kita ketahui X-nya merupakan orang yang telah memilih Naura sebagai ketua OSIS, dan N-nya itu adalah siswa SD Pelita Bangsa yang telah melakukan pemungutan suara. X-nya itu sama dengan 1.200 siswa dan N-nya sama dengan 2.000 siswa. Kita masuk ke rumusnya, P sama dengan X per N. X-nya 1.200, N-nya 2.000, hasilnya 0,6. Apabila dijadikan persen sama dengan 60%, maka responden siswa yang memilih Naura sebagai ketua OSIS yaitu 60%. Kemudian kita masuk ke penaksiran interval. Penaksiran interval itu ada rata-rata, varian, dan proporsi. Kita masuk ke rumus untuk rata-rata. Yang pertama, apabila rata-rata sampel lebih besar dari 30 dan varian atau sigma kuadratnya diketahui. Dan yang kedua, ada rata-rata sampel besar lebih dari 30 dan varian sigma kuadratnya tidak diketahui. Dan yang ketiga, rata-rata sampel kecil atau lebih kecil dari 30. Ini rumusnya ya. Kemudian ke varian. Ini rumus dari varian. Kita masuk ke proporsi. Estimasi proporsi sampel besar lebih besar dari 30, ini rumusnya. Dan kemudian apabila proporsi sampel kecil kurang dari 30, ini rumusnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal penaksiran rata-rata. Suatu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa, diambil sampel sejumlah 100 siswa, dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, kita ketahui dulu nih. Di sini N-nya itu 100, N-nya adalah sampel yang diambil, dan kemudian N besarnya adalah jumlah siswanya yaitu 1.500, kemudian simpangan bakunya adalah 12, kemudian X barnya sama dengan 56, kemudian Y-nya 95% sama dengan 1,96. Nah, kita masukkan rumus di sini. X barnya sama dengan 56 dikurang Z setengah dari Y sama dengan 1,96. Simpangan sigma per akar dari N 12 per akar dari 100. N-nya ini 1.500 dikurang N-nya 100 per 1.500 dikurang 1. Ini juga sama, 56 ditambah 1,96 dikali 12 per akar dari 100. Kemudian akar dari 1.500 dikurang 100 per 1.500 dikurang 1. Nah, kita sudah hitung, hasilnya adalah 56 dikurang 2,27. Kemudian 56 ditambah 2,27. Hasilnya adalah 53,73, lebih kecil U, lebih kecil dari 58,27. Jadi penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95% adalah 53,73 kurang dari U kurang dari 58,27. Kemudian, contoh soal penaksiran proporsi. Taksirlah ada beberapa persen anggota masyarakat berumur 15 tahun ke atas
yang termasuk ke dalam golongan A. Untuk ini, sebuah sampel acak berukuran N sama dengan 1200 diambil yang menghasilkan 504 tergolong kategori A, tingkat kepercayaan 95%. Kita ketahui dulu N-nya itu adalah 1200, kemudian X-nya sama dengan 504, dan Z-nya dari 0,475 sama dengan 1,96. Yang ditanya adalah pi atau proporsinya. Jawab pertama, kita cari P-nya. Mencari P yaitu X per N dikali 100%. Kita masukkan X-nya adalah 504, kemudian N-nya adalah 1200 dikali 100%, sama dengan 42%, dan P dijabarkan adalah 0,42. Kemudian cari Q. Mencari Q itu sama dengan 1 dikurang P. Itu 1 dikurang 0,42 sama dengan 0,58. Di sini kita masukkan rumusnya ya. P dikurang Z setengah dari Y akar dari PQ per N. Sini juga sama, P tambah Z setengah dari Y akar dari PQ per N. Kita masukkan P-nya adalah 0,42 dan Z setengah dari Y adalah 1,96. P kali Q 0,42 dikali 0,58 per N-nya 1200. Ini juga sama, 0,42 ditambah 1,96 akar dari 0,42 kali 0,58 per 1200. Kita hitung-hitung, 0,42 dikurang 0,03 kurang dari pi kurang dari 0,42 ditambah 0,03 sama dengan 0,39 lebih kecil dari pi lebih kecil dari 0,45. Jadi penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,39 lebih kecil dari pi lebih kecil dari 0,45. Next, contoh soal penaksiran simpangan baku atau varian. Kita baca soalnya. Sebuah sampel acak berukuran 30 telah diambil dari sebuah populasi yang terdistribusi normal dengan simpangan baku sigma. Dihasilkan harga statistik S kuadrat sama dengan 7,8 dengan koefisien kepercayaan 0,95 dan DK sama dengan 29. Tentukan interval taksiran untuk simpangan baku. Diketahui N-nya sama dengan 30, S kuadratnya sama dengan 7,8, dan DK-nya sama dengan 29. Koefisien kepercayaan adalah 0,95. Kemudian kita jawab. Dari daftar C kuadrat diperoleh X kuadrat 0,975 sama dengan 45,7 dan X kuadrat 0,025 sama dengan 16,0. Maka kita masukkan rumusnya. Ini kita masukkan angkanya. N-nya 30 dikurang 1, S kuadratnya 7,8 per jumlah dari X kuadrat setengah 1 tambah Y yaitu 45,7. Kemudian kita masukkan N-nya 30 dikurang 1, S kuadrat 7,8 per 16,0 hasil dari X kuadrat setengah dari 1 dikurang Y. Dapat hasil jadi 4,95 kurang dari sigma kuadrat kurang dari 14,14. Kemudian 2,23 kurang dari sigma kurang dari 3,75. Jadi interval taksiran untuk simpangan baku adalah 2,23 lebih kecil sigma lebih kecil 3,75. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya Nabila Diavania dan rekan tim saya Dimas Putra Rizky Ardana. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.